Shalom Bapak Sisi. Shalom. Kabarnya? I'm blessed. Haleluya, puji Tuhan ya. Merdeka. Merdeka. Kita bersyukur ya hari ini hujan. Kita bisa berkumpul untuk hujan Tuhan untuk mendengarkan firman di mana kita akan bahas gereja ruangan. Nah ini bagaimana akan nanti di-share sama Pak Nom gereja yang sebenarnya yang gereja yang luar biasa yang awal dari kita akan kita bahas nanti. Kita bersyukur dan cuma sekalian untuk menunggu teman-teman yang saudara kita yang dalam perjalanan. Kita mulai dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul malam hari ini bukan karena kami sempurna, tapi karena kami dikasihi. Kami rindu kembali kepadamu seperti gereja di awal mula. Hidup dalam kasih, bertumbuh di dalam kebenaran, dan berjalan bersama. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap momen, membuka hati kami dan menentukan identitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami datang apa adanya dan kami percaya Engkau bekerja di tengah kami. Jadikan persekutuan ini ruang kehidupan, bukan sekedar pertemuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita mulai ibadah kita hari ini, malam ini. Walaupun udaranya sejuk, hati kita tetap hangat. Amin. Amin. Kita mulai puji Dia, kita sembah Dia dengan mengingat kasih-Nya yang sebegitu besarnya, kebaikan-kebaikannya, anugerahnya yang melampaui segala akal manusia. Itu yang disediakan bagi kita. Kita antusias dengan hati yang penuh kasih, kita memuji Dia karena kita mengingat kasih-Nya yang besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, dan kami mau bersyukur selalu. Kami mencintai-Mu apa adanya, seperti Engkau sudah mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku tahan lagi dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai usaha hidup. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan bernyanyi dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Yesusku, kau sangat ku cinta. Betapa kami mencintai Tuhan. Ya, segala apapun yang terjadi, kami tidak pernah membiarkan sendiri menjalani Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menyentuh setiap kehidupan kami. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Tak pernah sendiri dari hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Hajatku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
tiada pernah berhenti. Bapa terus selalu mengajari kami mengerti setiap kasih. Kasih yang memberi, kasih yang mengalir, dan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami memperoleh segala sesuatu yang terbaik daripada Engkau. Dan hari ini pun kami merayakan segala sesuatu yang Kau sudah jadikan dalam hidup kami, anak-Mu yang Kau kasihi. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau berbicara, kami mau membahas yang Kau sudah tuntun kami Tuhan, yaitu Engkau ingin kami mengenal tentang gereja mula-mula, bagaimana mereka ada, bagaimana mereka terinspirasi daripada Engkau Tuhan, dan hidup mereka mencerminkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami mau belajar Tuhan dari para rasul yang pertama kali yang Kau sudah dirikan, gereja-Mu yang Kau dirikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua sepakat, kita berkata amin. Kita membahas tentang suatu kejadian awal mula bagaimana gereja Kristus itu berdiri, ya ada. Ya. Malam ini ketika kita mendengarkan ini, rasakan, bayangkan segala sesuatu yang kita bicarakan, coba dibayangkan, dan itu ada kuasanya. Ya, ada kuasanya, eman-eman kalau kita lewatkan itu semua. Ya. Karena setiap kali firman diberitakan itu, apalagi tentang gereja ya, karena apa? Tuhan memberikan kuasa pada gerejanya. Tuhan memberikan otoritas kepada gereja. Ya. Dikatakan alam maut tidak bisa menguasainya lagi. Ya. Jadi gereja ini tidak pernah akan bisa dikuasai alam maut. Tapi gereja yang seperti apa? Gereja seperti apa? Ya, kita belajar di sini karena kita sedang merintis suatu bentuk gereja, ya kan? Supaya tidak terlepas dari eksistensi awal, ya. Bukan kemudian kita meniru cara beribadahnya, meniru apa yang disediakan, meniru suasananya, enggak, ya. Tetapi kita mengadopsi, kita mengerti tentang bagaimana gereja awal mula itu ada. Ya. Nah, sebagai firmannya kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2
ayat 41 sampai 47 judulnya aja cara hidup jemaat yang pertama. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Kita mau belajar di sini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, bertambah kira-kira hari itu ya. Hari itu artinya berapa? Satu hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, sambil kita bayangkan waktu itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, itu gambaran tentang jemaat mula-mula. Ya, jadi ini kita boleh bicara tentang jemaat mula-mula, boleh kita bicara tentang suatu sistem dalam kehidupan kerajaan Allah. Ya, sistem kehidupan kerajaan Allah yang diterapkan di dunia oleh para rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Jadi ibadah jemaat mula-mula hidup di dalam sistem itu, sistem kerajaan Allah itu. Sebelum apa? Sebelum agama menggantikannya. Ya, kalau hari ini ada sekitar 3.000 sekian agama. Ya. Dan yang beragama Kristen itu macam-macam. Ya. Nah, ini kita mau kembali ke sistem kerajaan Allah itu seperti apa. Ya. Yang pertama, dasar ibadahnya. Dasar ibadahnya bukan usaha manusia, tetapi respon terhadap anugerah Tuhan. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini, intinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Jadi jemaat mula-mula ini tidak datang untuk mendapatkan penerimaan seperti agama. Ya. Kalau agama berkumpul beribadah untuk mereka diterima oleh Tuhan. Ya. Tetapi jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh iman. Dan mereka sadar benar ini bukan hasil usaha mereka, bukan prestasi mereka, bukan karena perbuatan baik mereka. Jemaat mula-mula tidak datang untuk mendapatkan penerimaan, tapi karena mereka sadar mereka sudah diterima. Amin. Ya. Jadi saya yakin kalau Mbak Vera kesini masih dalam hatinya, aku di sana masuk nanti diterima nggak ya, di depan pintu nggak ya, kalau malah nggak kesini, ya nggak, ya, repot. Ya maksudnya ragu-ragu, enggak. Tapi karena aku ini sudah diterima, aku masuk dalam bagian orang-orang percaya, ya di sini aku datang dengan sukacita karena aku ini sudah diterima gitu. Dan aku diterima ini bukan karena kebaikanku, ya. Bukan, tapi karena Tuhan itu baik sama aku. Dari kesadaran itu mereka beribadah, mereka berjemaat, ya. Sehingga mereka juga saling menerima satu sama lain, tidak ada penolakan. Ya. Jadi ibadah ini bukan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tidak. Tapi ibadah ini adalah respon hati kita, respon alami, natural dari hati yang sudah disatukan dengan Allah. Amin. Ya, itu seperti itu. Seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 dikatakan seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh apa? Darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi bukan karena prestasi kita,
kita bisa masuk ke kudus? Enggak. Tapi karena darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang yang besar sebagai paroma Allah. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, bukan hati kita sudah tak bersihkan, tapi hati kita sudah dibersihkan dari hati orang yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, tidak cuma hati kita. Kalau hati kita, oh iya, Tuhan sudah memurnikan hatiku, sudah membersihkan hatiku, tapi tubuhku masih sudah layak belum? Ya. Di sini firman katakan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Apa itu air yang murni? Firman. Ya. Firman itu siapa? Yesus. Ya. Jadi Yesus ini jalan bagi kita untuk datang pada Tuhan. Kita datang dengan tulus ikhlas, dengan hati yang murni, dengan respon yang, oh aku ini datang karena aku memang ditunggu kedatanganku. Ya. Tidak ada lagi jarak, amin, antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi suatu ritual penyucian diri sebelum ibadah, tidak perlu. Ya, tidak ada ritual penyucian, tidak perlu aja. Ya. Semua orang datang sebagai anak, bukan orang berdosa yang sedang mencoba melayat. Amin. Kita datang sebagai anak pada Bapa. Ya, kita habis main-main, habis hujan-hujanan, ya kan? Ada Bapak kita langsung datang meluk, perlu aja. Ya, nggak akan marah, nggak akan kita harus dibuang, nggak mungkin. Ya, enggak, ya. Semua orang datang kita sebagai anak yang diterima oleh Bapak kita. Amin. Ya. Nah, kemudian pengajarannya seperti apa sih? Ya. Tadi ketika kita datang itu karena respon hati kita, karena kita ini sudah diterima, bukan untuk diterima, tapi kita ini sudah diterima, kita datang. Ya, dengan hati yang murni, kita datang magledeng. Karena apa? Karena aku di sini diterima oleh Bapak. Ya. Kemudian kisah para rasul datang seperti ini. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka bertemu dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Ya. Jadi pengajaran rasul ini bukan bicara tentang moral, ya, bukan bicara tentang berbuat baik dan berbuat jahat, tidak. Ya. Tapi pengajaran rasul ini berbicara tentang siapa kita di dalam Kristus, tentang identitas diri kita, kemudian tentang apa yang Tuhan sudah selesaikan dalam hidup kita. Itu pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul itu bagaimana kita hidup dari roh yang sudah mengalami kelahiran kembali. Itu pengajaran rasul-rasul. Ya. Bukan tentang, oh kamu harus berbuat baik itu. Kamu harus, bukan berarti berbuat baik itu tidak penting. Ya, tetap penting. Tetapi yang diajarkan adalah perbuatan baiknya Tuhan. Supaya apa? Supaya buah yang keluar dari kita ini mencerminkan apa yang Tuhan lakukan. Amin. Seperti itu. 1 Korintus 2 ayat 2. Ya, dikatakan seperti itu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia disalibkan. Ini apa ya? Istilahnya radikal ya. Aku memutuskan untuk tidak peduli apapun, untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus, yaitu Dia disalibkan. Itu sudah menjadi keputusan jemaat Korintus. Ya. Jadi pusat mereka ketika mereka beribadah ini tidak berpusat pada dosa, tidak berpusat pada kesalahan, tidak berpusat kepada oh ini ada setan, ada iblis di sini, enggak. Pusatnya enggak di situ. Enggak juga didorong oleh rasa bersalah. Oh aku karena aku punya masalah, aku harus rajin ibadah nih. Enggak seperti itu. Yang dibicarakan bukan sesuatu yang membuat orang ini merasa bersalah, enggak. Ya. Tetapi yang diajarkan adalah digerakkan oleh pewahyuan tentang kebenaran Kristus. Amin. Itu jemaat ulama yang diajarkan seperti itu.
Jadi kalau hari ini kita banyak gereja mengajarkan khotbah dan sebagainya, kita cek. Ya, aku mau makan di situ seperti jemaat mula-mula apa enggak? Ya kan? Di mana yang jemaat mula-mula yang dikabarkan, yang diberitakan tentang Kristus, semuanya Kristus-sentris, semuanya berpusat pada Kristus. Bukan khotbah yang apa ya, yang menimbulkan ini ya kan enggak. Tapi sesuatu yang Kristus-sentris. Ya, apa yang dilakukan Kristus, apa yang sudah dilakukan Kristus, apa yang dipunyai Kristus, yang sekarang sudah ada dalam hidup kamu, identitas diri kamu dalam Kristus seperti apa? Amin. Ya. Kemudian tadi bentuknya, kemudian apa yang diajarkan, kemudian persekutuan, ya persekutuan. Jadi persekutuan ini bukan program gereja. Oh, hari Rabu ada SRC. Terus nanti 11 kali, 12 kali ada THR, nah, ya itu jangan dianggap sebagai program gereja. Itu suatu bentuk kita bersekutu, suatu bentuk kita bersama-sama. Bentuknya bisa macam-macam, ya bisa di kafe, bisa di angkringan, bisa di mungkin kita sambil berenang, ya mungkin di gedung gereja atau di manapun. Kita bukan suatu program, tapi itu suatu persekutuan. Persekutuan itu apa? Persekutuan itu suatu kehidupan rohani bersama-sama, nggak sendirian. Kalau sendirian namanya nggak bersekutu. Ya, kalau sendirian namanya nyepi. Ya. Tapi kita bersekutu ini bersama-sama, ya lebih dari satu orang itu bersekutu. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32, ya mereka sehati dan sejiwa. Jadi kita bersekutu ini karena kita punya hati yang sama, sejiwa, sepikir bahwa kita bersepakat, kita mau berpikiran tentang Kristus, kita mau belajar tentang kehidupan Kristus. Nah, jadi kesatuan itu lahir dari identitas yang sama, bukan aturan yang sama. Amin. Bisa membedakan ya. Aturan disamakan bisa nggak? Bisa. Kita bisa bersepakat tentang aturan tertentu bisa. Tetapi ya kesatuan mau bersatu ini itu lahir dari oh iya, aku sama kamu sama, punya identitas yang sama, sama-sama anak Allah, sama-sama sudah diselamatkan, sama-sama ingin berbicara tentang kasih Kristus. Itu persekutuan. Amin. Ya, sama-sama ingin mengalami apa yang Kristus alami, Kristus kerjakan dalam hidup kita. Ya, itu. Jadi kita bersekutu karena itu. Ya, mereka bukan bersekutu karena beda-beda. Kalau kita beda pendapat, ya. Tapi kalau kita punya identitas diri yang sama, jaga identitas diri. Ya, misalkan seperti ini. Kita punya identitas diri kita yang sama. Kita sama-sama anak Allah. Amin. Ya. Tapi suatu saat kita terjadi miss dengan yang lain, tetap pegang identitas diri. Sama-sama anak Allah. Ya, sama-sama ciptaan baru. Sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi kita kembali lagi pada identitas itu, sehingga kita tetap bersekutu walaupun ada perbedaan pendapat. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi karena kasih Allah itu mengalir dari dalam, bukan dari luar, bukan kalau dia ngasih aku mengasihi dia. Kalau aku disakiti ya aku bisa aja balas menyakiti dia. Tapi kasih itu, persekutuan itu dari dalam mengalir keluar. Jadi tidak, jadi murni. Ya. Nah, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang pemberian. Ya. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, tidak dipaksa. Ya. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Karena mereka memberi bukan paksaan, mereka memberi bukan karena manipulasi emosi. Mereka memberi dengan hati yang tulus, hati yang dipenuhi dengan kasih. Amin. Ya, makanya kita persembahan itu juga sama. Misalkan persembahan, karena itu luapan kita mengasihi, dan kita tahu bahwa pekerjaan Allah itu perlu biaya. Amin.
ya, perlu dana. Tuhan nggak perlu uang, Tuhan nggak perlu dana, ya kan? Tetapi pekerjaan Tuhan di dunia ini perlu dana, perlu keuangan, ya kan? Jemaat mula-mula pada waktu itu sadar itu, dan mereka mau memberi supaya apa? Supaya pekerjaan Allah ini terus. Bayangkan, sehari mereka yang bertobat 3.000 orang, dan tiap hari bertambah terus. Ya, itu biayanya kecil atau besar? Besar pasti. Ya, tetapi mereka bisa atasi itu karena apa? Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Mereka akan melampaui kemampuan mereka karena kasih. Amin. Ya. Nah, kemudian tentang apa? Tentang doa. Ya. Nah, tentang doa ini bukan kita memohon, bahkan memohon kayak dari jauh, Tuhan, ya kan, sampai teriak-teriak, ya, seolah Tuhan itu jauh, tidak seperti itu. Ya, jemaat Muhammad ini berdoa bukan karena memohon sesuatu pada Tuhan, tapi dia membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Itu doa. Ya, kita lihat dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Amin. Oleh roh yang ada dalam hidup kita, oleh karena ada hubungan yang ada dalam hidup kita, maka kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Doa bukan suatu permohonan putus asa, aduh Tuhan kok aku tidak sembuh-sembuh, udah Tuhan masalahku tidak selesai-selesai. Bukan seperti itu doa. Ya. Tapi doa adalah pernyataan iman kita. Amin. Ya, doa bukan untuk mengubah Tuhan, Tuhan tidak bisa diubah, ya kan? Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap mengasihi kita, dan dia sudah melakukan semua perbuatan baik dalam hidup kita. Ya, jadi doa bukan untuk mengubah Tuhan, tapi untuk menyelaraskan hati kita ini dengan kebenarannya Dia. Amin. Itu doa. Ya, itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka berdoa ini menyelaraskan apa maunya Tuhan, kebenarannya apa, itu yang mereka lakukan. Ya. 1 Yohanes 5:14, ya, 1 Yohanes 5:14, dan inilah ya, keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita. Amin. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman, ya kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berdoa. Ya. Simpel, sederhana sekali, ya kan? Makanya jemaat Muhammad itu berdoa dengan keberanian, dengan kepastian, ya. Karena mereka tahu posisi mereka di dalam Kristus ini sebagai apa. Waktu sebagai anak, aku layak dong minta pada Bapakku. Bapak, aku minta rumah. Bapak, aku minta kendaraan. Bapak, aku minta sembuh. Wajar sebagai anak. Karena kita ngerti kebenaran itu. Tapi kalau kita sebagai budak atau sebagai orang lain mau minta kepada seseorang, kita masih ragu. Ya, tidak berani. Yo nanti kasih, malah dipentungi atau dimarahin malah repot. Atau malah disuruh push up dulu lagi, malah tambah repot lagi. Ya, jadi karena kita ngerti posisi kita sebagai anak, kita berdoa pada Tuhan. Karena ada hubungan itu, ya. Kita berani, kita pasti ada kepastian Tuhan pasti jawab. Sehingga apa yang kita doakan ini penuh dengan iman. Amin. Ya. Terus tadi apa lagi? Tapi tentang dasar ibadahnya, pengajarannya, terus tentang persekutuan, tentang doa, terus kemudian tentang puasa. Ya, ini ciri khas gereja Tuhan, puasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus ini bukan emosi ya, tapi aliran kehidupan yang baru. Amin. Ya, kuasa Roh Kudus ini mengalir bukan karena emosi kita, tapi aliran kehidupan baru. Ya. Dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 31, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua segelintir orang.
Mereka semua. Di dalam persekutuan, di dalam jemaat, di dalam ibadah, semua orang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi nggak ada yang menonjol satu sama yang lain, nggak ada. Ya. Roh Kudus bukan datang dan pergi, tidak. Ya. Dia tinggal tetap di setiap orang percaya. Amin. Ya. Kepenuhan bukan soal volume emosi kita, ya. Ada yang sampai emosi, sampai bergerak ke sana kemari, sampai membanting-banting tubuhnya. Ya. Tapi kepenuhan itu kesadaran akan realitas Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Ya, ketika kita sadar ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita bersekutu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia dengan ekspresi yang baik, ya, yang teratur, ya. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Satu roh apa sendiri-sendiri? Satu roh, jelas ya. Jadi kita ketika kita beribadah seperti ini, kita punya kesadaran bahwa kita ini sudah satu roh dengan Tuhan. Ya. Dan nggak bisa terpisahkan lagi. Amin. Ya. Nah. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ibadah kita ini tidak mengejar manifestasi, ya, percuma kalau manifestasi, ya. Tapi hari ini yang orang paling sukai manifestasi, ya. Bahkan kita pernah diusir dari tempat ibadah gara-gara apa? Kamu nggak ada tumpang tangan, kamu nggak ada altar call, kamu nggak ada manifestasi. Pernah kan kita mengalami itu? Iya. Yeah. Nah, itu bukan cuma mengalir, ya. Ibadah tidak mengejar manifestasi, tetapi kita mengalir dalam kehidupan Kristus. Percuma kalau hari itu kita manifestasi, kita sampai geblak sana, geblak sini, sampai kita teriak-teriak, tapi kehidupan kita gitu-gitu aja percuma. Nggak ada kehidupan Kristus dalam hidup kita, ya. Aliran Roh Kudus itu bicara tentang bagaimana Dia mengalirkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi jangan kecil hati, oh gerejaku kok beda ya sama mereka. Mereka tuh kayaknya ungkapannya kenceng. Mereka tuh kayaknya Roh Kudusnya tuh hebat, ya kan? Tapi di gereja kita kok gitu aja. Mau dibikin debla. Saya ngalami ketika saya doain orang belum apa-apa sudah loncat untuk di belakang sudah ada kecap, ya. Tapi hasilnya apa? Tidak ada perubahan. Karena dia tidak pernah mendengar firman, gitu. Ya. Sehingga hidupnya gitu-gitu aja. Hanya mengejar manifestasi, ya kan? Mengejar, wow, di situ nanti kalau ini bisa roboh semua. Ya. Bukan itu salah ya, bukan. Tetapi bukan itu tujuan utama kita beribadah. Amin. Ya, tujuan kita beribadah ketika Roh Kudus mengalir, Dia memanifestasikan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Amin. 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 Ya, pernah lihat baca di Alkitab Tuhan Yesus roboh atau murid-muridnya roboh, ya kan? Tapi yang ada mereka sembuh, mereka ada tidak bisa jalan, mereka berjalan. Mereka yang tadinya berbuat dosa, mereka bertobat. Mereka yang tadinya tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat, mereka mendengar dan melihat. Mereka yang tadinya gila menjadi waras. Amin. Ketika kehidupan Kristus itu mengalir dalam kehidupan orang-orang. Ya, nah kita ya di sini juga seperti itu. Ya, ketika kita di sini kita sedang mengalirkan kehidupan Kristus. Dan ketika kita ada di luar, kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita ada bersama dengan orang yang sedih, dia terhiburkan dengan adanya kita. Amin. Ya, dia dikuatkan, dia disembuhkan, dia mengalami pemulihan. Ya. Itu lebih utama daripada manifestasi roh. Ya. Terus kemudian tentang perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus itu apa? Perjamuan kudus ini kalau beberapa gereja kan coba kamu ingat-ingat dosamu ya, introspeksi dosamu apa, kamu lagi tadi ngapain aja atau seminggu ini berbuat salah, atau sebulan ini berbuat salah apa, minta ampun dari Tuhan. Perjamuan kudus bukan kita introspeksi dosa, ya.
Ya, karena setiap saat kita bisa berbuat dosa. Amin. Ya, perjamuan kudus itu deklarasi tentang kemenangan Kristus. Dan salah di situ. Ya, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Ya, di sini katakan, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita melakukan perjalanan kudus ini, kita memperingati tentang Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan yang berkata, cawan yang dapat perjanjian baru yang diputarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Ya, ketika kita melakukan perjalanan kudus, kita memperingati pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Bukan kita mencari atau introspeksi tentang dosa-dosa kita. Ya. Ya. Amin. Jadi perjalanan, jadi bukan menguji diri, bukan mencari dosa. Kita menguji diri itu kita melihat apakah kita ini masih hidup dalam kebenaran Sang Kristus. Ya. Dan kita mengucap syukur, ternyata kehidupan Sang Kristus ini terus ada dalam kehidupan kita. Ya. Yesaya 53:5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Jadi ketika kita melakukan perjalanan kudus itu, kita sadari bahwa Yesus itu ditikam, Yesus itu diremukkan bukan karena pemberontakan dia, bukan karena kejahatan dia, tapi pemberontakanku, karena kejahatanku. Ya. Tetapi apa yang ditimpakan kepadanya itu mendatangkan keselamatan bagi aku. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Itu. Jadi tujuan kita melakukan perjalanan kudus di situ. Jadi perjalanan kudus itu adalah pengakuan tentang identitas diri kita, deklarasi kesembuhan kita, dan pernyataan perjanjian baru kita di dalam Tuhan. Amin. Itu perjalanan kudus. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula ketika mereka melakukan perjalanan kudus. Kemudian dan terakhir pertumbuhan jemaat. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berkata seperti ini. Sambil memuji Allah, sambil apa? Memuji Allah itu artinya memuliakan Tuhan. Hidup mereka, ibadah mereka memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri atau memuliakan yang lainnya, tapi memuliakan Allah seperti tadi pertama sampai ke 6 tadi. Mereka disukai semua orang. Amin. Ya. Kehidupan seperti itu akan banyak orang yang suka, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Siapa yang menambah jumlah mereka? Tuhan. Amin. Oleh karena apa? Ibadah seperti itu. Jemaat mula-mula beribadah seperti itu. Ya, berkumpul, bersekutu dengan satu hati, dengan kasih. Ya, mereka melakukan perjalanan kudus untuk memperingati tentang Tuhan. Jadi Injil itu selalu diberitakan. Kalau Injil selalu diberitakan, orang akan semakin datang dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Ya, jadi gereja bertumbuh karena kehidupan, bukan karena tekanan. Orang tertarik karena apa? Karena ada realitas kehidupan Kristus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bukan karena promosi, ya, bukan karena iklan, bukan karena dipaksa-paksa, ya, tetapi apa? Karena ada realitas Kristus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, pertobatan lahir dari pewahyuan kasih, bukan ketakutan mereka. Bukan dikatakan, oh kamu besok masuk neraka loh. Kalau kamu nggak bertobat, nanti kamu masuk neraka loh. Nanti kamu tidak diselamatkan, enggak. Tetapi kita memberitakan tentang kasih Kristus. Kalau engkau mau terima kasih Kristus, hidupmu akan diubahkan. Amin. Engkau akan mengalami keselamatan. Diberikan pewahyuan tentang kasih. Nah, pewahyuan tentang kasih ini beda dengan kita mengajari dia tentang Kristus. Jadi ketika kita hidup, jemaat mula-mula hidup, mereka melihat jemaat mula-mula itu, mereka dapat pewahyuan tentang kasih Kristus itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mereka tertarik hatinya, mereka mau, aku mau memberikan diriku untuk aku itu diselamatkan. Amin.
Ya, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Itu kemurahan Allah itu ternyata menuntun seseorang kepada pertobatan, bukan penghakiman, bukan tuduhan, ya, bukan paksaan, ya, tetapi kemurahan Allah itu menuntun kepada pertobatan. Ketika dia mengalami kasih Allah, ya, mestinya dalam kehidupannya mengalami pertobatan. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ibadah jemaat mula-mula. Ya, yang pertama tadi hidup dari identitas yang baru sebagai apa? Anak Allah. Ya, yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam. Ya, bukan dari luar. Dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam. Ya. Kemudian yang ketiga, berpusat pada karya salib yang sudah selesai. Amin. Ya, jadi berpusat pada karya salib yang sudah selesai. Kemudian yang keempat, mengalir, ya, bukan karena dipaksa. Ya. Yang kelima, alami, ya, sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang religius, gitu. Bukan yang harus pakai nilai, harus berjalan pelan-pelan, harus menyapa segala sesuatu dengan hikmat yang luar biasa. Ya seperti itu. Dengan tata cara khusus yang religius, tidak seperti itu. Ya. Tetapi sesuatu yang natural, yang keluar alami dari hidup masing-masing jemaat. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Penuh kuasa, bukan tekanan. Ya. Bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, bukan karena tuduhan, tapi suatu ibadah yang penuh dengan kuasa, kehidupan jemaat yang penuh dengan kuasa. Amin. Jadi mereka tidak mencoba untuk menjadi rohani, ya. Mereka tidak mencoba untuk menjadi rohani, tapi mereka hidup dari roh yang sudah dihidupkan. Amin. Bukan mereka berusaha untuk roh kudus hidup, roh kudus berkobar-kobar, enggak. Tapi mereka datang dengan kobaran rohani mereka, ya. Satu yang sudah dihidupkan dalam keluarga mereka. Ya. Sehingga apa? Ini gambaran tentang jemaat mula-mula. Nah setelah kita tahu hal ini semua, kita belajar, ya. Mumpung masih sedikit, ya, kita percaya dengan kita melakukan apa yang jemaat mula-mula lakukan. Walaupun jemaat-jemaat itu sekarang juga sudah ada, jemaat mula-mula itu. Tetapi orang Kristen ada berapa juta di dunia ini, ya. Setiap hari bertambah, beribu-ribu orang terus bertambah. Ya. Kenapa? Dasarnya adalah pengajaran para rasul. Dasarnya adalah ada kesatuan dan persekutuan. Dasarnya adalah adanya kasih. Dasarnya adalah kesadaran identitas kita di dalam Allah. Kita sebagai anak Allah. Ya, identitas kita sebagai anak Allah itu jangan sampai kalau hilang nggak mungkin. Ya, tapi jangan sampai terlupakan. Oh iya, aku anak sopo kan mungkin seperti itu. Ya, oh iya, aku ternyata anak Allah. Ada. Itu sudah menjadi identitas diri kita. Tidak usah timbang-timbang, tidak perlu dibuktikan, ya. Tetapi jalani hidup sebagai anak Allah. Identitas kita. Ya. Nah, yang utama ya dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam. Ya. Jadi kita jangan cari pimpinan roh dari luar, bahaya. Kalau cari pimpinan roh dari luar, ketemunya roh apa kita nggak ngerti, ya kan? Tapi pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam, ya, oh ya, Roh Kudus kau sudah ada di dalam aku. Mari Roh Kudus berikan pewahyuanmu, hikmatmu, pengertianmu, pengetahuanmu, ingatkan aku akan firmanmu, sehingga aku bisa menyelesaikan apapun kondisiku, apapun pergumulan hidupku, apapun masalahku, dan aku percaya karena aku anak Allah, ya, aku punya hubungan dengan Allah, hubungan yang punya kuasa, sehingga apa? Segala sesuatu yang dalam hidupku, masalah apapun itu juga, ya, tidak berarti, kalah semua. Amin. Ya, mereka tidak bisa menang. Aku ini pemenang, bukan masalahku yang menang, tapi aku ini yang menang.
Nah, ketika kita mengerti, sadar bahwa aku ini pemenang, ya sikap kita sebagai pemenang. Nggak ada pemenang, tapi ketemu musuh mindi-mindi, sembunyi-sembunyi, kan enggak. Ya. Tapi waktu kita ketemu pemenang, ketemu musuh, kita gagal. Ya, kita menamakan diri kita, sehingga apa? Musuh yang lari. Amin. Nah, seperti itu. Jadi mengalir itu bukan dipaksakan ya. Mengalir itu bukan dipaksakan, bukan seperti orang manifestasi, goyang-goyang. Ya. Kalau dulu dikatakan di firman Tuhan, ketika mereka berdoa menyembah, ya rumah ini yang goyang, bukan orang yang berdoa yang goyang. Yang manifestasi juga, ya kan? Tapi rumah yang goyang. Artinya apa? Ketika Roh Kudus itu mengalir, dia mampu membincangkan apapun di dalam kehidupan kita, sehingga tidak dari Tuhan itu rontok. Amin. Seperti itu. Ya. Kemudian natural, ya tadi ya natural ya, bukan dibuat-buat, bukan dipakai, bukan seperti upacara tertentu, ya natural aja, ya. Dan itu tahu nggak? Jemaat Pelana itu beribadah itu tidak ada mingguan, tiap hari berkata seperti. Amin. Loh, hari ini gimana Pak Sam? Wah, aku kerja, aku ada sekolah, aku pendidikan, aku ada kesibukan. Masa tiap hari harus ibadah? Nah, persekutuan tidak harus kita ketemu ibadah sehari tidak. Tapi tiap hari kita dipelihara di dalam kasih persaudaraan. Tiap hari kita dipelihara dalam persekutuan. Dan puji Tuhan kita sekarang punya alat bantu apa? WA Group. Ya, WA Group. Kita bisa berinteraksi. Ya, kemudian kita bisa janjian, oh yuk hari ini yuk kemana ya, kuring kemana, ya kan, seperti itu. Jadi bukan suatu rutinitas, tapi suatu yang natural yang keluar dari tubuh kita, keluar dari hati kita untuk kita rindu bersekutu, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, dan kita menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yang terakhir penuh kuasa, bukan kanan. Ya, penuh kuasa. Jadi kalau kayaknya kita nggak ada kuasa tuh ya. Kok aku kok masih belum berhasil ya, jangan tertekan, jangan tertuduh, ya. Tetap kuasa itu tetap ada. Mau kita rasakan, mau nggak kita rasakan, kuasa itu terus mengalir, amin. Ya, karena kita anak Allah, karena identitas diri kita anak Allah. Jadi jangan terintimidasi. Kok aku menyembuhkan orang, mendoain orang, kok nggak sembuh ya, malah mati. Ya, jangan terintimidasi, ya kan? Tetapi tetap lakukan apa yang Tuhan lakukan, pasti berkuasa, dan itu baik untuk kita dan baik untuk kita orang yang dilakukan. Amin. Tuhan Yesus sukacita karena kita dikasihi, karena kita ada anak-anak. Jangan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntut langkahku. Yesuslah ada dalam hidupku, kuasa percaya hidup selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus telah berkata dan ditinggalkan berkuasa, percaya selama-lamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah pada sore malam hari ini. Kami boleh belajar tentang jemaat mula-mula, sehingga kami tahu bagaimana jemaat mula-mula hidup, bagaimana Kau memberikan kehidupan atas hidup mereka Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini sejalan dengan apa yang Kau lakukan bagi jemaat-jemaat pada mula-mula. Bagaimana kami menyadari tentang identitas diri kami tahu tentang apa yang ada dalam hidup kami tahu tentang kuasa Roh Kudus yang dalam hidup kami, dan kami tahu Tuhan Kau senantiasa ada dalam hidup kami, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Kau menyertai kami dengan semua natural-Mu Tuhan, dan semua apa yang Kau punya Tuhan, sehingga apa yang ada dalam kerajaan Allah terjadi di bumi ini Tuhan, oleh karena persekutuan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saatnya kami akan berpisah satu sama lain, dan kami akan menikmati juga berkat-Mu. Segala sesuatu yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami, kami mau menikmati semuanya Tuhan, dan itu semua berguna bagi kesehatan kami, berguna bagi apa yang menjadi pikiran pertimbangan kami, berguna bagi kelangsungan gereja itu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami tetap bersatu dalam kasih-Mu Tuhan, bersekutu terus bersama Tuhan, dan kami terus menyatakan Roh-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan integritas-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan kehidupan-Mu Tuhan, sehingga orang akan melihat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan mereka akan menerima kasih-Mu, mereka akan menerima belas kasihan-Mu Tuhan, mereka akan diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan mari kita terima berkat yang daripada Bapak. Kasih Allah Bapa yang begitu dalam, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadirat-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia, alami kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, membawa kekuatan, membawakan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan bersepakat, kita bersama-sama berkata, Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka. Merdeka.